Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Bawas Surya Putra. Jadi saya akan melakukan presentasi akustik perairan dangkal dengan judul Akustik Perairan Dangkal dan Regulasinya. Baik, di sini ada 5 kelompok, yaitu sesner dari Bawas dan 4 kelompok lainnya, 4 nama lainnya. Dan di latar belakang, Indonesia memiliki karakteristik akustik strategis, namun peningkatan aktivitas manusia memicu polusi suara yang mengganggu ekosistem. Oleh karena itu, regulasi parameter akustik sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan laut. Dan pada rumusan masalah, kami mengkaji 3 hal, yaitu karakteristik perambatan suara di perairan dangkal, dampak kebisingan antropogenik terhadap biota, serta penerapan teknologi mitigasi polusi suara. Jadi, dan untuk tujuannya menjelaskan faktor oceanografi dalam akustik, menganalisis dampak kebisingan pada biota, dan mengkaji studi kasus teknologi mitigasi yang relevan. Untuk selanjutnya ada studi kasus yang pertama, yaitu pemetaan Laut Mediterania. Pemetaan kebisingan di Mediterania ini dilakukan dengan menggabungkan data sumber suara kapal, kondisi lingkungan, dan data AIS untuk memodelkan bagaimana suara menyebar di laut. Dan untuk hasil pemetaan siang dan malam, di sini hasilnya menunjukkan bahwa siang hari memiliki tingkat kebisingan yang jauh lebih tinggi, yaitu warna merah tersebut, dan dibandingkan malam hari karena aktivitas manusia. Ini membuktikan bahwa aktivitas antropogenik adalah faktor utama kebisingan laut. Dan pada studi kasus 2 ini, yaitu Laut Utara Jerman di BBC. Pada pembangunan turbin angin di Laut Utara digunakan teknologi double big bubble curtain di BBC. Ini adalah tirai gelembung udara ganda untuk meredam polusi suara saat pemasangan pondasi. Nah, untuk di bagian efektivitas di BBC, eksperimen membuktikan bahwa di BBC efektif menurunkan tekanan suara. Semakin besar aliran udara yang diberikan, lapisan gelembung semakin rapat, sehingga pelemahan gelombang suara semakin maksimal. Selanjutnya, untuk mekanisme tekanan udara, penting untuk dicatat bahwa distribusi tekanan udara harus merata. Bagian bertekanan tinggi menghasilkan gelembung rapat yang stabil meredam suara, sementara tekanan rendah membuat redaman kurang efektif. Nah, untuk transmission loss, tirai gelembung bekerja dengan cara mengaburkan scattering dan menyerap energi suara. Hal ini meningkatkan transmission loss, sehingga energi suara melemah secara signifikan sebelum menyebar luas. Nah, untuk sound exposure level, yaitu SEL, data menunjukkan bahwa memperbesar radius tirai gelembung efektif menurunkan nilai sound exposure level. Artinya, area paparan kebisingan bagi biota laut menjadi lebih kecil. Terus pada kesimpulan mitigasi di BBC, yaitu kesimpulannya di BBC mampu menurunkan kebisingan hingga 17 desibel. Teknologi ini terbukti sukses sebagai metode regulasi dan mitigasi kebisingan pada konstruksi lepas pantai. Dan pengaruh lingkungan pada sonar, kondisi lingkungan juga mempengaruhi operasional militer. Perbedaan kecepatan suara di kedalaman menciptakan shadow zone, area di mana objek sulit terdeteksi oleh sonar.
Dan untuk HMS versus VDS sonar, dibandingkan sonar lambung kapal, yaitu HMS yang kaku, variabel depth sonar, yaitu VDS, lebih unggul karena kedalamannya bisa disesuaikan untuk menembus lapisan termoklin dan mendeteksi target di zona bayangan. Dan untuk analisis ketidakpastian, file driving, dalam analisis ketidakpastian, jangkauan dampak biologis dari aktivitas industri bervariasi antara 15 hingga 35 km, tergantung pada intensitas suara awal yang dihasilkan. Dan untuk estimasi jarak dampak, grafik ini memperlihatkan bahwa kategori kebisingan yang lebih tinggi memiliki jangkauan dampak yang lebih luas. Namun terdapat rentang ketidakpastian besar antara jarak minimum dan maksimumnya. Dan dampak pada area konservasi, data menunjukkan bahwa aktivitas industri berisiko mengaruhi wilayah konservasi. Pada kategori high, hampir 19% area konservasi bisa terpapar polusi suara. Dan untuk estimasi kanal LS versus MMSE, untuk komunikasi di bawah air, metode MMSE memberikan akurasi data yang lebih presisi daripada metode LS. Meskipun metode LS tetap menjadi pilihan praktis untuk pengolahan data cepat dan hemat daya. Jadi, kesimpulan dari pemaparan ini, ringkasnya, faktor oceanografi sangat menentukan perambatan suara. Polusi suara antropogenik berbahaya bagi biota, dan sehingga teknologi mitigasi seperti DBBC wajib diterapkan sesuai regulasi lingkungan. Baik, sekian presentasi dari saya dan dari kelompok 14. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.